Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Gimana hari ini kabarnya? Sudah cukup istirahat makan siangnya? Sudah. Ya, karena sekarang sudah waktunya belajar, boleh duduknya jangan gerak dulu dan kita fokus untuk belajar. Baik. Sudah siap? Ya. Karena sudah siap, Ibu mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu. Sekarang kita akan belajar terkait mata pelajaran dasar-dasar konstruksi dan teknik pengukuran tanah. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar terkait apa coba? Kita recall dulu. Minggu lalu belajar apa di mata pelajaran ini? Bantu mengingat ya. Kenapa? Oh lupa, iya. Kita ingetin ya. Jadi minggu lalu itu kalian sudah belajar terkait keselamatan kerja pada pekerjaan konstruksi. Baik, sebelum kita mulai kelasnya, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh seorang KM. KM siapa? Ibu. Ya boleh. Ini boleh dipimpin pasti. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu disilakan. Sudah tidak perlu disebutkan. Makasih Fikri. Ya Bu. Sebelum kita mulai lagi, ada yang tidak masuk hari ini? Davinnya dihubungi tidak, kenapa tidak masuk? Ada suratnya? Ada di rumah sakit. Ya boleh nanti disampaikan ke Ibu ya. Karena kalian sudah siap belajar, kita langsung lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu untuk memenuhi kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami jenis-jenis konstruksi bangunan untuk bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Dan kalian juga melalui model pembelajaran problem based learning, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis konstruksi bangunan untuk bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak konstruksi bangunan itu apa? Coba acungkan tangannya yang tahu. Bangunan. Ilmu tentang bangunan. Ada lagi? Oke. Tadi Maudi berkata kalau misalnya konstruksi bangunan ini adalah ilmu tentang bangunan. Betul ya? Nah, biar lebih jelas, Ibu jelaskan. Jadi konstruksi bangunan ini adalah teknik yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Prosesnya itu diawali dengan penggambaran gambar teknik, kemudian perancangan anggaran, dilanjutkan dengan proses perencanaan pelaksanaan, dan ada pengawasan. Biasanya untuk konstruksi bangunan ini diawasi oleh seorang mandor. Pinter ya. Kita lanjut. Nah, biasanya kalian dalam kehidupan sehari-hari banyak menemui jenis konstruksi bangunan. Kira-kira jenis konstruksi apa yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Gedung. Jembatan. Ada? Gedung. Kalau Muti? Dan Apa ya, gedung juga deh. oh, gedung juga. Yang lain? Jembatan. Sekolah, jembatan ya. Jembatan. Jadi sekolah termasuk ke konstruksi bangunan apa? Gedung. Gedung. Betul ya. Nah, hari ini itu kita akan mempelajari jenis konstruksi bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Kita mulai ke bangunan gedung yang pertama. Jadi bangunan gedung ini adalah bangunan yang biasanya digunakan untuk memfasilitasi aktivitas manusia. Nah, bangunan gedung ini memiliki dasar hukum, yaitu tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung. Mohon maaf ya. Nah, bangunan gedung ini dibedakan menjadi dua bagian. Ada struktur bagian bawah dan ada struktur bagian atas. Nah, ini dia contoh gambar kerja bangunan gedung. Struktur bagian bawah ini ada pondasi. Kemudian struktur bagian atas ini ada sloop, kolom, balok, dan atap. Nah, untuk struktur bagian bawah ini adalah struktur yang ada di permukaan tanah. Sedangkan struktur bagian atas adalah struktur yang ada di atas permukaan tanah. Oke, ini contoh dari konstruksi gedung. Nah, yang lagi kita duduki saat ini juga, ini adalah contoh konstruksi gedung ya. Bangunan sekolah kita ini adalah contoh konstruksi gedung. Sampai gedung, ada yang bertanyakan? Mutia mau bertanya? Ibu mau tanya kenapa tadi kan disebut struktur atas,
Kenapa termasuk struktur atas padahal biasanya dia nempel sama fondasi? Nah, karena slope ini menghubungkan dari fondasi satu dengan fondasi lainnya, dan biasanya slope ini ada di atas permukaan tanah. Karena yang ada di bawah permukaan tanah itu ada fondasi itu. Ya, makanya slope ini termasuknya ke struktur bagian atas. Bisa dipahami? Pinter ya. Kita lanjutkan. Konstruksi yang kedua ini adalah konstruksi jalan. Konstruksi jalan ini merupakan ruang sirkulasi untuk menunjang transportasi di jalur darat. Nah, konstruksi jalan ini dibedakan menjadi dua, ada jalan umum dan jalan khusus. Kalau misalnya jalan umum itu jalan yang biasanya digunakan oleh kita, yang biasanya kita gunakan untuk sehari-hari. Sedangkan jalan khusus adalah jalan memang dibuat itu peruntukannya untuk beberapa sektor khusus gitu, seperti perkebunan, pelabuhan, industri, dan lain sebagainya. Ini konstruksi jalan tuh ada jalan yang lentur, ada jalan yang kaku, ada jalan komposit juga. Kemudian jalan juga berbagai macam ya. Ada jalan tanah, jalan kerikil, jalan batu pecah, jalan telfort, dan jalan lainnya. Yang biasa kita temui itu biasanya adalah jalan aspal beton. Oke. Dari jalan ada yang bertanyakan? Bisa diingat ya, kalau jalan itu ada jalan apa aja? Jalan umum dan jalan khusus. Kalau umum peruntukannya untuk jalan khusus biasanya digunakan untuk sektor apa saja? Perkebunan, industri, dan pelabuhan. Lanjutkan. Nah, ini contoh konstruksi dari jalan. Ini konstruksi pembangunannya. Nah, ini ada yang familiar nggak dengan foto ini? Ya, di sekolah kita kebetulan ada perbaikan konstruksi jalan ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu detailnya kayak gimana, boleh langsung disamperin gitu, biar lebih jelas. Konstruksi jalan sudah selesai. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak konstruksi jalan? Cukup. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah konstruksi jembatan. Nah, jembatan ini biasanya digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan biasanya jembatan juga bisa berdiri karena ditopang oleh sebuah fondasi. Nah, jembatan juga sama seperti jalan, ada 3 peruntukan. Kalau misalnya jembatan yang biasa digunakan untuk transportasi itu disebut sebagai highway bridge. Kalau misalnya jembatan untuk kereta api, biasanya itu digunakan untuk menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lain atau antar kota, tapi memang untuk jalur lintasan kereta api saja. Itu biasanya disebut sebagai railway bridge. Dan untuk jembatan yang biasa kita seberangi untuk menyeberang jalan, itu biasanya disebut sebagai jembatan pedestrian atau pedestrian bridge. Ini macam-macam jembatan banyak sekali ya. Ada jembatan plat, jembatan belagar, jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini biasanya ada di antara bukit, tapi dia tidak bisa dilintasi oleh transportasi ya, karena emang konstruksinya itu bebannya yang bisa ditampung itu hanya beban manusia saja. Ini ada contoh gambar kerjanya. Dan itu ada jembatan kabel. Nah, kalian ada yang tahu nggak jembatan kabel di daerah Bandung paling dekat itu di mana? Pasopati. Iya, betul. Jembatan mana, Mau? Pasopati. Iya. Ada yang pernah lewat ke jembatan Pasopati? Itu adalah salah satu contoh konstruksi jembatan kabel ya. Nah, dari konstruksi jembatan ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup berarti kalian sudah paham ya, jembatan itu diperuntukannya ada 3. Ada yang pertama untuk jembatan highway bridge, yang kedua jembatan untuk railway bridge atau untuk kereta api, dan yang ketiga ada untuk pedestrian. Pintar ya kelas ini. Kita lanjutkan. Ada konstruksi terakhir, yaitu konstruksi irigasi. Irigasi ini memang fokusnya untuk pengairan, dan biasanya irigasi ini sebagai faktor penunjang dalam beberapa sektor. Ada sektor pertanian, persawahan, dan perikanan. Irigasi juga memiliki dasar hukum, yaitu Permen PUPR nomor 30 tahun 2015. Macam-macam irigasi ini ada 4. Ada irigasi rawa, irigasi pompa, irigasi permukaan, dan irigasi air tanah. Kemudian ini contoh gambar kerja irigasi, dan ini contoh irigasi pada lapangan ya, yang sudah dibangun. Nah, ini kalau misalnya kalian ingin melihat secara langsung, ada di daerah Sapan itu banyak irigasi ya. Dari konstruksi irigasi ada yang mau ditanyakan? Cukup?
Ini kayaknya pada ngantuk ya. Coba duduknya yang tegak dulu. Yang mau minum boleh minum dulu. Oke, fokus lagi ke depan, oke? Ya. Dari irigasi ini tadi peruntukannya untuk sektor apa aja? Persawahan, Pertanian. Terus? perikanan. Ya. Karena sudah selesai materinya, untuk menguatkan pemahaman kalian, Ibu mau mengetes melalui kuis. Kuisnya ini tebak gambar. Nanti kalian akan disajikan soal yang bisa menjawab adalah orang yang nanti memegang suatu benda. Jadi bendanya itu akan dikelilingkan sesuai dengan audio yang akan diputar. Paham tidak? Kalau audionya berhenti, bendanya berhenti di siapa, itu yang harus menjawab soal ya. Nah, sebelum ke soal, jadi ini ada beberapa konstruksi biar nanti kalian paham, dan ini juga nanti ada di soal. Jadi biar jadi referensi ya. Boleh dibagikan. Ya, jadi Ibu udah siapin barangnya yang akan dikelilingkan. Kita akan dibantu oleh barang ini. Kita mulai dari Rania. Nanti kalau misalnya ada audio dan soalnya sudah tampil, boleh barangnya dikelilingkan ya. Sudah siap? Siap. Ibu mulai. 1, 2, 3. Ayo, Mutia, jangan marah, Mutia. Males sama. Terus udah. Ya. Boleh Yomi dijawab, ini soal yang pertama menunjukkan konstruksi apa? Irigasi. Bener nggak ya? Ayo kita cek. Ya betul. Ada hadiah untuk Yomi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Waduh. Boleh Fahrul dilihat dulu soalnya. Jembatan. Kira-kira benar nggak ya? Ada jenis-jenisnya. Iya, itu ada. Banyak jenisnya jembatan. Tuh, kalau teman-temannya ada jenisnya. Boleh kalau misalnya mau sama jenisnya boleh. Highway Bridge, boleh ya. Kita lihat jawabannya. Apakah benar? Benar, ada hadiah lagi untuk Pak. Apa kamu lanjut ke soal terakhir? Kita lanjut ya. Yomi, tidak boleh dilempar-lempar ya. Yomi. Ya, Mutia tidak boleh juga. Nah, Mutia boleh. Silakan Mutia menjawab soalnya. Bangunan. Gedung. Iya, gedung. Yang jelasin, jadi ini adalah jenis konstruksi gedung. Kita cek ya apakah Mutia benar. Benar. Ya, ini hadiah terakhir. Makasih untuk anak-anak semuanya sudah aktif mengikuti kuis. Karena ini soal terakhir, kita akan lanjutkan. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Nah, untuk kesimpulannya, tadi sudah disampaikan ya kalau gedung itu terbagi menjadi struktur bagian bawah dan struktur bagian atas. Kemudian ada konstruksi jalan. Konstruksi jalan itu ada jalan umum dan jalan khusus. Untuk jembatan ada jembatan untuk highway bridge, railway bridge, dan pedestrian bridge. Irigasi ini adalah pengairan yang dikhususkan untuk sektor pertanian, pertanian dan persawahan. Ibu akan memberikan hadiah untuk semuanya. Hadiahnya ada PR. PR-nya itu gampang ya. Kalian tinggal membuat rangkuman di buku catatan. Ingat ditulis tangan ya. Terkait kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Deadline-nya ada di sini. Dan kalian diminta untuk mempelajari terkait materi spesifikasi dan karakteristik kayu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jika sudah cukup, kelasnya akan Ibu tutup. Terima kasih hari ini sudah semangat ya. Partisipasinya baik dalam kelas. Semoga kalian tidak lupa untuk mengerjakan PR-nya. Kelasnya Ibu tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu boleh dimakan. Aku please.